warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sope akan melakukan praktik coaching sebagai supervisor atau pengamat, sebagai coach dan sebagai coaching. Saya Sutriana dari SMP Negeri 3 Mario Riwawo. Dan saya Andi Afridawati dari SMKN 3 Sompeng. Dan saya Nur Hasanah Mahmud dari SMKN 5 Sopeng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur Hasanah? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Nur Hasanah, sebelum kita melakukan coaching nanti atau sebelum saya amati, terlebih dahulu saya akan diskusikan dulu rubrik penilaiannya di prasupervisi kali ini. Baik, sebentar saya akan menilai coach dengan coaching. Akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah jalannya coaching sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu mengajukan nanti pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching Ibu untuk merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Serta saya akan juga menilai nanti serta mengamati prinsip coaching yang Ibu jalankan serta kompetensi yang Ibu nanti terapkan di dalam coaching itu. Nah, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di prasupervisi ini. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari coaching sebentar yang ingin saya kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi yang tadi, kompetensi yang mana yang Ibu inginkan saya amati lebih spesifik? Lebih kepada pendengar aktif. Oke, pendengar yang aktif. Nah, apa indikator yang Ibu harapkan atau akan kembangkan di coaching sebentar? Dari adanya coaching sebentar, kita dapat memberikan solusi kepada teman atau coaching agar mereka mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi Ibu mengharapkan nanti coaching Ibu dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang ia temui. Oke, baik Ibu, sekian dulu untuk percakapan kita di observasi ini. Sebentar akan dilanjut lagi setelah observasi. Ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya Ibu Andi kurang bersemangat ya? Iya, sebenarnya saya itu punya permasalahan. Ada beberapa yang mengganjal. Ini kebetulan ini saya sampaikan dulu. Baik. Kalau begitu, Ibu boleh ceritakan masalahnya seperti apa sih sehingga ganjal di hati Ibu? Sebenarnya begini Bu, misalkan di pembelajaran saya beberapa murid itu ketika misalkan saya mengajar mereka itu tidak fokus, kemudian banyak yang bermain atau bahkan sedikit-sedikit minta izin keluar itu. Ya. Jadi misalnya ini hanya Ibu Andi akan seperti apa untuk menentukan agar mereka kembali fokus seperti itu. Saya sih berharapnya bahwa mereka betul-betul fokus di pembelajaran saya. Mereka bisa mendengar secara aktif, kemudian mereka bisa memahami pelajaran yang akan saya sampaikan itu. Kalau tidak salah Ibu mengajar matematika ya? Betul Ibu. Nah, di pembelajaran matematika itu tentu sedikit banyak yang bisa kita lakukan. Nah, yang kira-kira yang Ibu Andi ingin lakukan nantinya seperti apa? Mungkin lebih pembelajaran yang lebih menarik ya Bu. Misalkan di metode pembelajarannya tidak hanya berfokus di buku sebagai sumber belajar atau sumber ajar, saya juga supaya anak-anak lebih
kreatif, misalkan di penerapannya, kemudian saya menggunakan games, kemudian di asesmennya saya menggunakan misalkan metode puisi supaya anak-anak itu lebih tertarik gitu. Nah, dari yang apa yang Ibu Andi ceritakan itu, kira-kira dukungan dari pihak sekolah itu seperti apa? Mereka mendukung secara penuh, kemudian mereka sering bertanya bagaimana sih penerapan pembelajaran saya di dalam kelas. Kemudian mereka juga memberikan dukungan bagaimana memberikan contoh-contoh supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi gitu. Itu ya Bu. Iya. Memang saya dengar ini dari pihak terutama dari kepala sekolahnya Ibu, bahwa selama ini sebenarnya Ibu Andi sudah menerapkan apa yang Ibu Andi ceritakan, cuma mungkin masih butuh perbaikan ya. Iya, Gitu. betul Ibu. Nah, kalau begitu Bu, dari coaching kita kali ini, kira-kira tujuan dari coaching kita kali ini tercapai atau tidak? Ya, tercapai bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya tadi anggap bahwa ini ternyata berat, ternyata bisa saya mendapatkan solusi dari kegiatan coaching ini. Nah, semoga ke depannya apa yang Ibu Andi inginkan dapat tercapai, dan saya doakan semoga pembelajarannya lebih aktif lagi, siswanya juga lebih kreatif. Saya kira untuk pembicaraan kita hari ini demikian. Terima kasih waktunya Bu juga Bu Andi. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sud. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Ya, lega. Oke, lega. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, di pasca observasi kali ini, tadi kan saya sudah mengobservasi Ibu, saya sudah menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, sebelum saya sampaikan hasilnya, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan Ibu ya. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi selama melakukan coaching? Selama saya melakukan coaching, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Di mana Ibu mengungkapkan tujuan, ya, ada identifikasinya, dan Tindakan. serta ada tindakan tadi yang dilakukan oleh coachingnya Ibu yang nantinya akan dia terapkan di kelas. Oke. Nah, menurut saya betul sekali Bu, alur tirta yang sudah tadi Ibu lakukan dalam coaching itu benar-benar sangat baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin ada apa, pertanyaan berbobot itu ya Bu, mungkin Iya, dengan oke, pendengar oke. aktif. Karena Berarti- terkadang perhatian ke yang lain, sementara kita di depan orang lain seperti Oke, itu. berarti pemberian pertanyaan berbobot Ibu Ya, ya ya. yang mau dikembangkan, serta mendengarkan aktif. Nah, kalau untuk selanjutnya, tindak lanjutnya Ibu setelah coaching kali ini apa saja? Saya akan memperdalam lagi pengetahuan atau mencari informasi tentang alur tirta ini, bagaimana yang sebaiknya dilakukan Bu, Oke, supaya lebih baik ke depan. Oke. Betul Ibu ya, tadi selama melakukan coaching ada beberapa yang harus dan perlu diperbaiki oleh Ibu, terutama yang Ibu tadi ungkapkan adalah pemberian pertanyaan berbobot. Oke, dan saya doakan semoga di tindak lanjut berikutnya, di coaching berikutnya yang akan Ibu lakukan itu lebih dipahami lagi, lebih bermanfaat lagi, dan coachingnya Ibu lebih berpikiran terbuka untuk mengungkapkan permasalahan ini. Oke, terima kasih untuk hari ini Bu ya. Sama Bu. Sukses dalam pekerjaan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi yang mana saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaiannya yaitu coach dan coaching akan saya amati nantinya dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur perintah atau belum? Bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot? Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan itu? Sesuai dengan prinsip coaching atau tidak? Sebelum itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama kehadiran guru, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, yang kedua, kompetensi yang akan diobservasi secara spesifik. Yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, nantinya saya bisa fokus. Juga dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, indikator apa yang ingin dikembangkan atau yang ingin dicapai? Saya berharap nantinya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih. Dengan adanya pra observasi ini, nanti kita akan lanjutkan kembali percakapan kita. Saya kira untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya, Bondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Supriyana? Alhamdulillah baik, Bu. Dengar-dengar kemarin ada yang ingin Ibu Supriyana sampaikan. Iya, Bu, betul. Dalam kelas saya mengalami beberapa kesulitan khususnya untuk pembelajaran saya, Bu. Jadi tujuan dari coaching kita hari ini itu seperti apa, Bu? Saya harapkan mudah-mudahan saya nanti bisa menemukan solusi, Bu, agar pembelajaran saya ini bisa lebih menarik daripada sebelumnya. Jadi yang Ibu harapkan dan mudah-mudahan menarik dari sebelumnya. Nah, apakah sudah ada rencana yang Ibu buat mengenai hal ini? Baru sebatas untuk menyiapkan media, Bu. Media. Nah, apa saja hambatan yang Ibu alami dalam pembuatan kelas ini supaya bisa lebih baik dari sebelumnya? Kalau hambatan saya, Bu, di dalam kelas itu sebagian besar anak-anak itu kurang tertarik khususnya di mata pelajaran saya. Kemudian dia menganggap bahwa di mata pelajaran saya khususnya kan bahasa Inggris, dia agak kesulitan, Bu, mengungkapkannya. Nah, tadi ada kesulitan. Apa kira-kira solusi Ibu mengenai hal ini? Saya mencoba mengaplikasikan games sesuai dengan zamannya anak sekarang, Bu, bahwa dia suka games. Saya mencoba masukkan games dengan selingi explicating di dalamnya. Oke, ada game, kemudian ada SBLK. Apakah ada solusi-solusi lain? Untuk sementara cukup dua ini dulu, Bu, yang saya coba. Oke, jadi di antara game dengan SBLK ini mana yang lebih ingin Ibu utamakan? Yang lebih saya utamakan itu penggunaan SBK, Bu, supaya semangatnya kembali. Oke. Kapan bisa dilaksanakan? Apakah sudah dilaksanakan atau masih dalam sebatas rencana? Sudah ada saya laksanakan di beberapa kelas, khusus untuk kelas yang satu ini saya belum melaksanakan. Insya Allah minggu depan saya akan coba terapkan di kelas ini, di kelas berapa. Ibu mengajar kelas 8 ya? Kelas 8 dan kelas 7. Kelas 8 dan kelas 7. Oke, nah siapa-siapa sih Bu yang mendukung atau solusi atau siapa yang mendukung Ibu dalam kegiatan ini? Saya sudah cerita sama kepala sekolah,
rencana saya ini didukung penuh, katanya boleh, selama itu sesuai dengan pembelajaran. Kemudian sesama guru mata pelajaran di sekolah pun juga mengatakan bahwa bagus sekali, silakan coba diterapkan dulu. Kalau nanti sudah berhasil, insya Allah kita akan juga coba di kelas yang lain. Ternyata ini sudah ada tindak lanjutnya ya, Bu. Sudah ada. Oke. Nah, apa sih Bu kesimpulan Ibu dari kegiatan coaching kita hari ini? Dari permasalahan saya tadi yang mana saya menemukan kendala di dalam kelas saya akan coba atasi melakukan rencana dengan penerapan games dan diselingi dengan ice breaking supaya motivasi anak-anak itu kembali. Itu sebenarnya ini sudah sangat bagus ya Ibu. Saya doakan nanti semoga pembelajaran Ibu lebih seru, lebih baik lagi daripada sebelumnya Ibu. Oke, terima kasih Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dia Frida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah lega, terbantukan tadi dengan solusi permasalahannya Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Artinya mungkin ada peningkatan dari yang sebelumnya ya. Iya. Nah di sini Bu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah adanya coaching. Pertanyaan saya, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Menurut saya Bu, saya sudah melakukan alur filter, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab Ibu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah adanya coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya berharapnya saya bisa lebih memahami lagi alur tirta, sehingga nanti proses coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi Bu. Baik, betul sekali yang apa Ibu Andi katakan bahwa kita harus terus belajar ya Bu. Iya. Seperti itu, meskipun mungkin yang kita laksanakan sudah sebaik mungkin, tetapi Iya. masih perlu perbaikan. Iya, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Semoga apa yang tadi Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Supriyana? Alhamdulillah Bu. Baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan coaching nantinya, saya akan dulu mendiskusikan dengan Ibu mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Yang pertama, coaching dan coaching nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang kedua, apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang keempat, bagaimana coaching merespon menanggapi pertanyaan itu. Kemudian yang terakhir itu bagaimana apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, saya mulai ya Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan di kegiatan coaching nantinya? Yaitu kehadiran penuh Bu, dengan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, secara spesifik yang ingin dikembangkan itu apa? Kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif Bu. Terus yang pertanyaan terakhir Bu, ini contoh apa yang Ibu ingin dikembangkan nantinya? Saya harapkan nanti semoga coach saya dapat menemukan langkah-langkah dan solusi atas permasalahan yang coach saya hadapi Bu. Sekian dulu Ibu supervisi kita. Nanti kita akan lanjutkan setelah kegiatan coaching itu selesai ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasanah. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Hasanah, saya sebagai coach kali ini saya akan melaksanakan coaching kepada Ibu, di mana Ibu adalah coach saya. Nah, terlebih dahulu di kegiatan ini apa sih tujuan harapan Ibu Hasanah dalam percakapan kali ini? Yang pastinya saya ingin menemukan solusi dari pemecahan masalah yang tengah berat di kepala saya tuh. Kalau boleh tahu, apa sih permasalahan itu yang membuat kepala Ibu terasa berat? Begini Bu, pembelajaran di kelas rata-rata itu siswa kurang aktif. Oke. Nah, kenapa siswa ini kurang aktif? Entah karena dia banyak bicara di dalam pembelajaran, kemudian pada saat diskusi perhatiannya mungkin lain, bukan pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu pada saat pembelajaran kebanyakan sih sebenarnya main HP. Oke, kebanyakan main HP. Nah, kalau misalnya Ibu menemui kendala seperti ini, kira-kira apa sih kegiatan yang atau langkah apa sih yang akan Ibu tempuh untuk mengendalikan kelas Ibu yang siswanya seperti ini? Mungkin lebih kepada pembelajaran yang kreatif ya. Kenapa? Karena misalnya HP kan bisa kita manfaatkan juga sebagai media. Nah, dari sana anak-anak atau murid kita bisa berkreasi sendiri melalui aplikasi-aplikasi yang di HP, termasuk Canva. Nah, apa yang menjadi perhatiannya dia seperti HP itu bisa dia manfaatkan sebagai media pembelajaran. Oke, jadi Ibu mengedepankan di sini mengutamakan akan penggunaan HP yang tadinya menjadi alasan anak karena tidak menarik. Betul sekali. Oke, jadi penggunaan media IT ya Bu? Iya. Nah, selain itu strategi yang efektif lainnya apa saja selain penggunaan HP ini Bu? Kira-kira mungkin menurut saya lebih kepada permainan ya. Karena kenapa anak-anak biasanya di awal kita harus fokuskan dulu perhatiannya sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi Ibu di sini tetap mengembalikan kegembiraan anak, kesukaannya ya. Pada dasarnya kan anak suka main game sekarang. Jadi ada dua yang Ibu rencanakan, yang tadi penggunaan IT dengan memanfaatkan handphone, kemudian menggunakan games. Nah, atau adakah tindakan yang lain yang kemungkinan Ibu bisa lakukan lagi selain dua kegiatan ini? Sepertinya hanya dua kegiatan ini sementara Bu. Nanti kalau ada berhasil baru kita lagi. Ini sudah bagus ya, siswa diterapkan lagi di kelas Ibu. Nah, jika kegiatan Ibu sebelum diterapkan ini, pada dasarnya kalau kita skalakan 1 sampai 10, nilai kegiatan Ibu di dalam kelas itu berada di berapa? Ada di level 5 Bu. Level 5. Nah, sekarang harapan Ibu setelah nanti melakukan coaching ini ingin menaikkan ke level berapa? Sebenarnya sih Bu, keinginan saya ya, Ya. boleh saja ke 8. Oke. Jadi akan naik ke level 8 dengan penerapan kegiatan yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, bagaimana sih Ibu mengatakan bahwa level 8 ini sudah tercapai dengan apa? Menurut saya level 8 nanti sudah tercapai dengan adanya penggunaan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mereka dapat memanfaatkan HP itu dengan baik, dalam artian bukan lagi hanya main game. Kemudian yang ketiga itu siswa beraktif betul di dalam pembelajaran itu. Kenapa? Karena terkadang mereka yang sekarang di level 5 itu masih terkadang diajak untuk berbicara di depan umum, mereka masih ya ogah-ogahan sih, Ogahan ya, mau tidak mau cuek sekali ya betul. Nah, kalau di sekolah Ibu untuk penerapan yang Ibu rencanakan ini, yang penggunaan IT dan games, apakah ada dukungan dari rekan sejawat atau kepala sekolah?
Kalau dukungan dari kepala sekolah sih alhamdulillah ya Bu. Apalagi sekarang kemarin sudah ada bantuan TV Iya, yang smart school. Iya. Jadi lebih gampang nanti saya manfaatkan sebagai medianya. oke. Jadi media ini ada di setiap kelas atau hanya di ruang? Untuk sementara masih hanya satu Bu. Oke, hanya satu. Iya. Berarti bisa dipakai Bisa. sama ibu. Nah, berarti dukungan dari sekolah ini mantap sekali Betul. Bu, ya. Oke, jadi kalau misalnya disimpulkan, apa sih yang ibu dapatkan dari coaching kali ini? Yang saya dapatkan dari coaching kali ini adanya pemecahan masalah dari yang saya tadi katakan bahwa di kepala ini sudah berat. Iya. Bagaimana cara penerapannya? Tapi dengan adanya coaching ini, ya alhamdulillah sedikit banyak bayangan sudah ada untuk ke arah sana. Oke, jadi sudah ada rencana yang akan dilaksanakan nanti. Nah, mudah-mudahan itu ya, saya doakan rencana yang ibu tadi ungkapkan nanti diaksikan, mudah-mudahan sukses, kemudian siswanya kembali tertarik di pelajarannya ibu, pemanfaatan IT dan gamesnya juga lebih menarik, serta dukungan-dukungannya bertambah lagi ya Bu. Oke. Terima kasih untuk kali ini Bu. Mudah-mudahan di coaching berikutnya kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih perasaannya Bu? Tadi kita sudah melakukan proses coaching. Alhamdulillah senang Bu, coach saya terbantukan tadi pada saat saya melakukan coaching sama beliau. Alhamdulillah ya Bu. Apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan dari kegiatan coaching tadi? Saya sudah menerapkan tadi mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, serta menerapkan kehadiran penuh. Ya, jadi ketiga-tiganya Iya, sudah dilakukan ya Bu. ketiga-tiganya sudah dilakukan. Ya, kalau menurut saya sendiri Ibu sudah melakukan tadi coaching sesuai dengan alur tinta. Iya. Kemudian juga coaching terbantukan mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi. Kemudian satu lagi Ibu juga sudah melakukan prinsip coaching. Iya. Iya. Nah, satu lagi Bu, kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan setelah proses kegiatan coaching ini? Lebih ke mendengarkan secara aktif Bu, sama pemberian pertanyaan yang berbobot. Oke, demikian Bu pertanyaannya pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan nantinya bisa kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi Bu ya. Oke, Terima kasih, Bu. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil praktik kami tentang coaching dengan 3 siklus, yaitu sebagai supervisor atau pengamat, sebagai coach, dan sebagai coaching. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.